ini potensi bagus untuk dikembangkan, mulailah saya bangun. Waktu saya membangun awal nggak ada masalah, cuman karena mau pemilu kemarin, mulai ada yang utik-utik, bahkan yang amat saya sayangkan, ada oknum yang mengaku nenek mama di Simpang Tanjung Nampe, padahal dia adalah orang pendatang. Telah berulang-ulang kalinya ya, masalah pembangunan Bukit Campai yang menjadi ikon dan kebanggaan Kabupaten Solok ini dikorek-korek oleh oknum-oknum yang selalu tampil pada saat-saat event-event baik mau pemilu maupun pada saat mau pilkada. Sebagaimana kita ketahui bahwa kemarin ada beberapa orang oknum ya yang mengatasnamakan Perantau Solok. Ya, oke, kita terserah mereka lah. Tapi saya melihat orang yang demo itu, saya nggak tahu, kalau kita lihat kapasitasnya ya mungkin nggak tahu lah, silakan sahabat nilai sendiri. Nah, karena kita mau pilkada, di situ menyangkut nama saya, makanya saya perlu mengklarifikasi. Dan laporan ini bukan sekali ini saja, bahkan sudah berulang-ulang kali. Bukan hanya ke KPK saja, termasuk ke Kejaksaan Agung, termasuk ke Kapolri. Dan kalau menurut kami di Pemda ini, kalaulah alamat Tuhan ada sama dia, dia pasti akan datang juga alamat Tuhan tersebut. Nah, untuk itu saya ingin menjelaskan sedikit proses ya, bagaimana sampai Campai itu saya kembangkan sampai saat ini. Saya hanya menjelaskan prosesnya, bagaimana Campai itu saya beli ya. Nanti masalah statusnya, lain-lain sebagainya, nanti itu Pak Sekda yang menjelaskan bersama dengan dinas-dinas yang lain. Dan kalau masalah hukum yang dilaporkan itu nanti pengacara Pemda, termasuk pengacara saya, yang akan menjelaskan sejauh mana proses ini sudah dilalui. Oke, Bapak Ibu, teman-teman, sahabat, saya ceritakan singkat bahwa begitu saya dilantik, saya menjadi bupati. Karena niat saya ingin melakukan sesuatu hal yang terbaik untuk kampung halaman saya. Makanya saya berkeliling ke seluruh nagari yang ada di Kabupaten Solok. Saya berkeliling di sekitar Alan Panjang bersama-sama dengan camat waktu itu Neni ya, termasuk dengan beberapa tim. Waktu saya berkeliling di situ, ada seseorang yang menawarkan saya ada tanah yang sudah digarap, yang sudah diolah, sudah dikapling-kapling di pinggir danau. Saya lihat sambil saya duduk, sambil minum. Waktu itu ada beberapa tim saya datang. Waktu itu ajudan saya masih dari ini ya, di Deri, ya, Dori. Kami duduk, kami lihat di situ, indah banget ini. Nah, kita tanya ini yang sedang digarap mau diapain? Katanya dia mau membuat villa-villa di situ. Nah, begitu kami duduk, yang menggarap itu namanya Nandi, apa? Nandi ya, namanya itu. Mengatakan dia mau jual. Nah, karena saya tertarik, saya rencana mau buat hotel di situ, lalu saya beli tanah itu. Nah, begitu saya beli tanah ini, lalu kan saya sering datang di situ. Pas saya lagi melihat-lihat mengukur apakah gitu, datanglah, saya undanglah Pak Camat, saya undanglah Pak Ketua, kan belum waktu itu ya, beliau masih pegawai camat waktu itu. Saya undang wali negari,
saya bilangin ini akan saya bangun. Dan masyarakat banyak yang datang menemani saya duduk-duduk. Maklum kalau bupati datang ke daerah kan mereka senang untuk ngobrol-ngobrol. Banyak ini mama yang datang berkomunikasi dengan saya. Lalu ada yang bertanya, Pak, kalau ada yang ingin menjual tanah, Bapak mau beli, sedang saya siap beli kalau itu memungkinkan. Makanya begitu mendengar saya siap membeli tanah ini untuk pengembangan daerah, maka datanglah beberapa orang ya, yang tanahnya ada di sekitar Campai Hill ini, Bukit Campai ini. Karena mereka itu datangnya banyak, mereka datang, saya minta ke rumah saya di Singkarak. Ya, mereka ramai-ramai karena saya nggak tahu siapa mereka. Saya teleponlah Pak Ketuakan, Pak, coba Pak Ketuakan dulu, Pak Datuk, Pak Datuk Edi Warman. Saya kontak wali negarinya, Pak Wali Negari, siapa namanya Pak Wali? Ya, Pak Walinya. Saya kontak juga wali negari Simpang Tanjung Nampe, Pak Wali. Nah, saya katakan bagaimana status tanah ini. Menurut mereka bahwa tanah ini tidak ada masalah. Tanah ini adalah milik orang masyarakat kami. Ya, setelah saya tahu ini milik masyarakat, saya tanyakan bagaimana prosedurnya. Nah, rupanya prosedurnya sama semua. Dijual oleh nama kepala waris, diketahui oleh datuknya, diketahui oleh ketuakan, distempel dan diketahui oleh wali negari. Ya kan? Karena itu memang menjadi dasar alas hak kita di Minangkabau. Lalu karena banyak yang mau menjual, saya minta satu orang koordinator. Nah, dari kesepakatan mereka ditunjuklah Rajo Embang ini ya sebagai koordinator, orang yang saya percaya untuk urusan dengan orang mereka ini. Setelah disepakati itu, itulah terjadinya jual beli. Dalam proses jual beli ini memang ada isu-isu bahwa tanah ini ya katanya sudah diserahkan kepada Pemda Kabupaten Solo. Lalu saya memanggil Kabid Asep, ini namanya Saudara Andi, kepala BKD waktu itu. Katanya Kabid Asep siapa? Andi. Saya undang, panggil Pak Sekda juga, duduk di ruangan saya. Saya undang beberapa tokoh, saya katakan tolong dicek tanah ini sebagian sudah saya beli, baru sedikit. Ini ada laporan tercatat nggak di aset Pemda. Lalu Saudara Andi pergi ke mengingat tidak pernah tercatat di aset Pemda, tapi sedang cek dulu. Itu. Beberapa hari kemudian kami rapat berdasarkan laporan Saudara Andi bahwa tanah ini tidak tercatat di aset Pemda. Clear ya? Nah, karena tidak tercatat di aset Pemda, lalu tanah itu langsung saya beli lebih banyak lagi. Karena orang semakin banyak yang menjual. Karena memang di Bukit itu nggak bisa naik jalan kaki, cuma jalan kaki pun susah Pak. Ya, setelah saya bebaskan itu, ada pernyataan dari beberapa oknum bahwa tanah itu adalah statusnya katanya pernah diserahkan ke Pemda. Lalu waktu itu ketuakannya yang lama saya undang berdialog. Mereka mengatakan tidak pernah rakyat kami menyerahkan aset ini kepada Pemda. Ada suratnya nanti sama Pak pengacara sama Dedi, ada suratnya. Surat pernyataan Ketua dan Sekretaris KAN Simpang Tanjung Nampe, Kampung Batu Dalam, bahwa tanah ini tidak pernah diserahkan kepada Pemda. Ada tentang surat mereka. Stempel basah, bukan stempel ini semua. Nah, setelah proses ini berlalu, maka itulah saya, karena saya lihat ini potensi bagus untuk dikembangkan, mulailah saya bangun. Waktu saya membangun awal nggak ada masalah, cuman karena mau pemilu kemarin, mulai ada yang utik-utik. Bahkan yang amat saya sayangkan, ada oknum yang mengaku nenek mama di Simpang Tanjung Nampe, padahal dia adalah orang pendatang.
Karena anak ini mau caleg dari salah satu partai, ingin cari popularitas, yang selalu ikut demo juga ke sini, mengaku nenek mama, bahkan di Padang TV dia mengatakan apa kita sekretariskan, padahal dia bukan orang Simpang, dia pendatang. Kalau di Malaysia namanya pendatang Arab gitu namanya. Ya, dia bukan orang Simpang, mengaku sekretariskan. Bahkan sudah diprotes oleh Pak Ketua Kan bahwa orang ini jangankan nenek mama, kampungnya aja nggak ada di sini, dia numpang di Simpang Tanjung Lampe. Karena mau pemilu, maka diboyang-boyang terus, ributkan terus. Nah, saya diamin aja, nggak ada masalah. Nah, karena kemarin ada lagi yang seperti itu, maka saya merasa ya, harus saya jelaskan, saya klarifikasi ini semuanya. Dan untuk proses yang lain-lainnya, ya saya menjelaskan. Kenapa saya menjelaskan? Karena itu menyangkut namanya saya, katanya. Jadi itu proses saya membeli tanah itu. Nah, sehubungan dengan ada surat dari orang-orang itu semua. Orang itu bikin surat sampai mulai dari Pak Kapolri, Pak Kejaksaan Agung, KPK, dan juga Polda, dan itu surat diturunkan ke bawah. Bahkan Pak Kajati sudah menurunkan tim untuk mengklarifikasi masalah ini semua. Yang dipanggil semua dengan jodoh adalah katanya di bawah Satgas Mafia Tanah. Pak Sekda, termasuk Kabit Aset, ini semuanya dipanggil oleh tim Kajati Satgas. Sudah dijelaskan, didampingi oleh pengacara saya, Pak Dr. Suharizal. Setelah itu, nanti dijelaskan bagaimana kasusnya. Karena ada laporan kepada Pak Kapolri juga, maka Pak Kapolda menurunkan tim juga, ya. Lalu Pak Kapolda melalui DO memanggil semua pihak terkait, baik yang membeli ataupun yang menjual, termasuk ini mama. Pada itu dipanggil ya. Pak Wali juga dipanggil kan, Pak Ketua Kan juga dipanggil kan. Di semua orang sudah dipanggil oleh Polda maupun Kejati oleh semuanya. Berkali-kali ini mereka dipanggil. Hasil dari semuanya itu, Kajati karena tidak ada unsur pemaksaan, apa namanya, mafia tanah, karena orang yang menjual tanah itu nanti boleh diwawancarai orang yang jual tanah itu, bahwa mereka menjual tanah langsung, tidak ada perantara, jadi tidak ada. Lalu kasusnya tidak ada. Di Polda juga sudah nanti dijelaskan bahwa di situ kan tidak ada, tidak ada unsur pidananya. Disarankan, ada surat di Polda ini, disarankan kalau ada masyarakat di situ yang merasa memiliki tanah ini, ajukan ke Perdata, ya. Lalu dengan itikat baik, orang ini mencari pengacara, karena mereka merasa dibiayai oleh oknum-oknum tertentu, ya silakan dimasukkan ke pengadilan Perdata, ya, di Pengadilan Kota Baru Kabupaten Solo. Dan setelah disidang, semua tuntutan mereka ditolak. Karena tidak ada unsur kepemilikan mereka sama sekali. Dan karena ditolak oleh pengadilan Perdata Kota Baru, mereka dikasih waktu 2 minggu untuk banding. Tetapi setelah 2 minggu, mereka tidak banding. Maka keluarlah surat keputusan dari pengadilan Perdata Kota Baru bahwa masalah ini sudah inkrah. Jadi begitu ininya. Nah, itu penjelasan dari saya. Dan masalah yang lainnya nanti Pak Sekda yang menjelaskan. Sebetulnya katanya jangan Pak Bupati, wajib saya menjelaskan menurut saya. Karena ini yang dituju adalah nama pribadi saya. Nah, kalau masalah kepemerintahan, katanya ada APBD yang dipakai untuk bangun Jambai. Nanti ada Pak Sekda, ada Bapeda yang menjelaskan, ada Dery sebagai inspektorat yang sudah bolak-balik untuk menjelaskan ini semua. Saya rasa nanti juga dari perizinan ada tata ruang, ada Ibu Yudi, ada dari Pak Aliber. Siapa? Nah, yang akan menjelaskan masalah. Karena katanya izin aja nggak ada. Leka mungkin Ambo sih bupati. Orang lain izinnya semua ada. Masa Ambo sampai Ambo nggak mau keluar izinnya? Nah, tapi itulah karena memang kalau lah di hati itu yang ini ya, udahlah seperti itulah gitu ya. Tapi ini semuanya hadir. Saya perkenalkan Pak Wali Kabupaten Dalam Kanan, mantan wali negari karena beliau sudah habis masa jabatannya. Ketua Kan sampai sekarang Kabupaten Dalam, Pak Edi,
Ini beliau ketuakan Simpang Tanjung Lampe, Pak Datuk Raju Aceh. Beliau Pak Suwardi Wali Nagari Simpang Tanjung Lampe. Ini beliau Bapeda yang mengatur anggaran-anggaran ini, yang katanya puluhan miliar anggaran untuk dicapai. Puluhan miliar dibagi untuk capai, emang PPK nggak ngecek ada ini semua gitu. Emangnya dinas ini mau aja nih dibangun untuk capai. Ini pengacara Pemda, sekali pengacara saya juga, Pak Sekda, ini Andi, Kabin Aset waktu itu, ini Yuni, PU, bagian ini Pak Camat, ini Pak Rizal, saya tahu namanya karena pertama kali disebut nama dia ini. Yang menjual tanah, namanya satu siapa? Aceng, menjual tanah juga. Yang satu lagi, koboi kita ini? Saridun. Nah ya, ini satu lupa. Yang itu saya tahu pasti Pono, karena dia ikut saya terus. Dan tanah beliau yang paling banyak yang kita pilih, ini Rejo Embang, ini koordinator untuk mereka ini semua, karena saya kan nggak kenal orang sana.